dan kita akan gunakan alur Recording in La ilaha Semoga. La belanja. Oh iya benar. Oh iya, perintah berarti enggak ditasin pakai tas.
Iya, mohon maaf tadi Mas Gustaf, saya salah klik yang untuk besok. Pantesan kok sendiri. Pak, selamat siang Pak, pagi Pak. Selamat siang, Pak Jamrida sudah hadir ya, Mas Gustaf ya? Di akun Zoom-nya sebenarnya tadi sudah terlihat, Pak. Tes satu suara saya gimana, Mas? Kalau Kedengaran? dari akun Zoom-nya tadi sudah terlihat hadir. Mungkin perlu disapa, Kita Pak. sapa dulu. Oke. Mana Pak? Selamat pagi, Bu Herma. Wah, lama gak ketemu nih, Bu Herma ya. Suara Pak Badrun terdengar jelas dan merdu, Pak. Alhamdulillah. Itu ya, Masker. Makasih, Masker. Kan ya suaranya ya. Kebetulan di lantai 9 ini. Merdu. Bapak, Ibu, izin mengingat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Asde, Mas Gustaf, Bapak Ibu semuanya. Suara saya juga. Nah, itu Pak Jamrides sudah hadir. Sertifikat udah isi, Mas. Iya. Pagi, Tadi ya. Bapak, Ibu. Tadi Mbak Irma. Assalamualaikum. Ya. Dari Mbak Irma itu kan. Apa, Ki? Kita apa darling apa nganu? Ya. Daring apa luring? Ada. Daring ya? Ya, Mas. Izin Bapak Ibu, sesi detox ke-40 akan dimulai ya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang kami hormati, Bapak Badrun Susianto, PhD selaku peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Jamrides MSI, selaku narasumber dalam seri Detox kali ini dengan tema Tantangan Penyediaan Transportasi Publik yang Humanis dan Terintegrasi di Indonesia, serta yang kami hormati seluruh sivitas Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Jasmine selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkan, mohon izin mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi kehadiran yang akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Terima kasih. Agenda selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Anastasia Eka Wardana. Kepada Saudara Anastasia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tundukkan kepala memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara detox pada hari ini berjalan dengan lancar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini,
kami dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diskusi bulanan Ditax edisi ke-40. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan diskusi bulanan Ditax edisi ke-40. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen diskusi bulanan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian kita terhadap topik tantangan penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi di Indonesia. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Allahumma ghafirli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anastasia yang telah memimpin doa untuk acara hari ini. Memasuki agenda selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Badrun Susantyo, PhD, selaku peneliti dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Kepada Pak Badrun, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak semua. Selamat datang kepada para peserta webinar semuanya yang hormat. Sebelumnya saya cek audio dulu ya. Suara saya kedengaran? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian. Pagi ini kita berkumpul secara virtual dari berbagai penjuru nih ya, dari Papua sampai Medan, ya, aktivitas PRKSDK, untuk membahas sebuah topik yang menurut saya krusial ya bagi masa depan bangsa ini, yaitu tentang tantangan penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi di Indonesia. Baik, Bapak sekalian, teman-teman semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam, yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyisihkan waktu yang untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Khususnya kepada Bapak Insinyur Zamrides MSI selaku Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Bapak, terima kasih Bapak bisa hadir di sini meluangkan waktunya. Ada salam khusus dari Prof. Ali Humaydi selaku Kepala Pusat Riset. Kebetulan beliau pada saat yang bersamaan harus mendampingi diskusi nasional roundtable discussion tentang perubahan iklim Pak, di gedung ini juga hanya berbeda. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir bersama kita. Tapi sekalian, kita menyadari bahwa transportasi publik itu bukan hanya soal perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, tapi lebih dari itu transportasi publik itu merupakan cerminan, kalau menurut saya, cerminan dari nilai-nilai sosial dan ekonomi sebuah negara. Sebuah sistem transportasi yang inklusif dan efisien dapat menjadi katalis ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan sosial, bahkan memperkuat fondasi ekologis sebuah negara. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan dan sistem yang kita bangun mampu menjawab kebutuhan dasar manusia akan konektivitas dan aktivitas. Seperti yang sekarang ini di pusat riset kami, pusat riset kesejahteraan sosial desa dan konektivitas kita tekuni dan kita dalami. Namun pada perjalanannya transportasi publik memang yang ideal itu memang tidak mudah menurut saya ya. Karena sebagai Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kurang lebih 17.000 pulau yang dihadapkan pada kompleksitas geografis,
yang unik, dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam merancang dan menerapkan solusi transportasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat atau humanis. Ini satu hal yang tidak mudah. Nah, ada banyak tantangan sebenarnya dalam hal ini kalau menurut saya. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang merata. Ini yang masif. Ini tantangan yang sangat-sangat berat untuk negara kita. Karena di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, infrastruktur yang ada masih jauh dari memadai. Ini akan berdampak langsung pada tentunya aksesibilitas dan mobilitas warga. Di lantai 9 juga sedang diskusikan tentang bagaimana mobilitas dan aksesibilitas warga terkait dengan perubahan iklim yang terkait yang diakibatkan oleh adanya bencana perubahan iklim. Nah, sekarang di sini kita juga akan mendiskusikan tentang transportasi yang publik yang salah satunya mungkin nanti pakar akan juga menyampaikan apakah terkait dengan situasi bencana. Dan di era perubahan iklim yang kita alami saat ini memang penting bagi kita untuk mengembangkan sebuah sistem transportasi yang tidak saja hanya efisien, tapi juga ramah lingkungan menurut saya. Dan itu salah satu memang visi kami di KSDK ini, khususnya di kelompok riset konektivitas ruang dan wilayah. Juga tidak kalah penting, kita juga dihadapkan pada tantangan dalam aspek integrasi layanan. Kita semua sudah tahu itu ya, bahwa sistem yang terintegrasi tidak hanya menjamin kelancaran dari suatu moda transportasi ke moda yang lainnya, tetapi juga memastikan bahwa keterjangkauan dan kenyamanan bagi pengguna. Integrasi sistem ini harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, bukan ya, anak-anak, ibu hamil dan seterusnya. Kita sebut sebagai kelompok rentan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks humanisasi transportasi publik, menurut saya ya, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan implementasi layanan dapat menjangkau dan memberi manfaat secara adil kepada semua elemen masyarakat. Ini berarti bahwa tidak hanya fokus pada pembangunan fisiknya saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan penggunanya, pengalaman pengguna maksud saya itu. Nah, untuk mengatasi berbagai hal tantangan tadi, memang kolaborasi antar sektor menjadi kunci ya. Pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, dan masyarakat sipil harus saling bahu-membahu dalam merumuskan dan mengimplementasikan solusi yang inovatif. Gitu ya. Kita perlu lebih banyak lagi pembahasan dan mungkin kajian ya yang mendalam tentang untuk kebutuhan identifikasi kebijakan yang lebih efektif dan inovasi secara teknologi yang dapat mendukung transformasi sistem transportasi publik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, The Talk yang ke-40, enggak 40 ini tidak hanya menjadi forum diskusi menurut harapan kami ya, tapi juga sebagai ajang kolaboratif untuk bertukar ide dan pengalaman tentunya ya. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan mungkin dari pakar kita akan mendengarkan beberapa pemikiran ya dan bahkan hasil-hasil terbaru yang semuanya ahli di bidangnya. Makanya oleh karena itu kami mengajak semua peserta untuk bisa berperan aktif, berpartisipasi dan berkontribusi dalam webinar diskusi ini. Oke, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk sama-sama mencari solusi ya menurut saya bagaimana merancang sebuah transformasi publik itu yang di Indonesia yang betul-betul humanis dan terintegrasi dengan baik. Akhirnya kami ingin kembali menekankan pentingnya komitmen bersama tentang perubahan yang akan kita harapkan yang hanya dapat terjadi jika kita semua sebagai bagian dari masyarakat berkomitmen yang mendukung dan terlibat secara aktif dalam proses perubahan sendiri. Mari kita manfaatkan webinar ini sebagai langkah awal untuk bersama-sama membangun masa depan transportasi publik yang lebih baik di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua, juga Bapak Direktur Prasarana dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Pak Insinyur Jamrides MSI,
Ya, semoga diskusi kita pagi hari ini sampai siang nanti bisa menjadi lebih produktif dan berikan inspirasi bagi kita semua untuk terus bergerak maju. Selamat berdiskusi dalam webinar ini. Semoga menjadi literasi bagi kami Universitas KSDK, khususnya penambahan wawasan baru, ide segar dalam webinar ini. Demikian dari kami mewakili Pak Kepala Pusat Riset, Pak Prof. Ali Humaydi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrun atas sambutannya yang luar biasa. Agenda selanjutnya yakni pemaparan materi terkait tantangan penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Zamrides MSI selaku Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pada sesi materi kali ini akan dipandu oleh moderator yakni Mas Gustaf Wijaya, SSM Medcom, mohon maaf. Adapun akhir dari sesi materi akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Kepada Mas Gustaf, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita masuk pada sesi diskusi. Selamat pagi Pak Zam. Salam kenal. Pagi Pak Gustaf. Kami dari kelompok riset konektivitas Pak, yang beberapa sivitasnya adalah alumni dari Kemenhub. Ada ya. Pak Win, ada Pak Purwoko, ada Pak Tolib, dan Bu Herma. Mungkin bisa menyapa Bapak Ibu. Ada tamu dari Kemenhub yang sengaja didatangkan untuk memberikan pencerahan kepada kita, inspirasi, dan memantik diskusi apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Sebagaimana digariskan oleh Pak Badrun di awal, PR besar konektivitas adalah bagaimana menjangkau secara adil dan merata, dan salah satunya adalah dengan integrasi transportasi yang humanis, sebagaimana judul dalam acara ini. Pak Zamrides, izin memperkenalkan CV beliau sejenak. Ada tayangannya teman-teman? Ya. Dari riwayat jabatan, beliau cukup lama di KAI. Terima kasih Pak. Double track Jakarta Surabaya. Saya orang Surabaya, jadi cukup menikmati double track Jakarta Surabaya karya Pak Zam. Baik, Pak. Mungkin bisa ditanyakan ya. Ya, terus kemudian terakhir menjabat sebagai Direktur Prasarana BPTJ saat ini. Ya. Tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu, kami persilahkan Pak Zam untuk menyampaikan paparan. Waktu seluas Pak Zam, tidak perlu dibatasi, tapi ketika cukup kita bisa mulai dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gustaf Wijaya. Yang saya hormati Kepala Pusat KSDK Profesor Dr. M. Ali Humaydi, MAG, Hukum. Yang saya hormati Bapak Badrun Susantio. Yang saya hormati para hadirin di rapat di acara Detox BRIN ini yang hadir di online. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saya akan menyampaikannya dalam sebuah paparan. Rekan-rekan saya ada yang monitor untuk menyampaikan paparan? Dibantu teman-teman? Sebentar, Mas, Pak sedang diproses. Oh ya. Ya, yang terakhir ya, yang sekitar 9:30 tadi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita hanya diskusi ya, bertukar pikiran mengenai transportasi, mengenai tantangan kita
untuk penyediaan transportasi publik yang humanis dan terintegrasi di Indonesia. Kita melihat di Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, kita punya program prioritas pertama itu adalah infrastruktur pelayanan dasar, dan next ya. Prioritas 2 itu infrastruktur ekonomi, sedangkan pada prioritas 3 kita memasukkan infrastruktur perkotaan. Melihat dari atas, kita mengambil arah kebijakan, diantaranya adalah penguatan konektivitas transportasi darat dengan pengembangan simpul, pengembangan jaringan, pengelolaan layanan, dan penataan kawasan. Kita melakukan integrasi antar moda transportasi tersebut berupa integrasi fisik, integrasi kelembagaan, juga integrasi jadwal, integrasi pembayaran berupa tiketing ya, juga integrasi layanan dan sistem. Next, kalau kita melihat dalam pergerakan masyarakat di Jabodetabek, itu diperkirakan sehari itu ada pergerakan trip manusia itu warga itu sebesar 88,2 juta trip per hari. Yang mana di Jakarta sendiri sekitar 21,2 juta per hari. Yang berkomuter itu baik dari Bogor, dari Bekasi maupun Tangerang itu sekitar 6,4 juta trip per hari, dan lainnya sekitar 60,6 juta trip per hari. Next. Dan ini ya. Ini ya. Ya. Isu transportasi perkotaan. Ada 3 hal untuk isu transportasi perkotaan ini. Yang pertama itu penggunaan angkutan umum yang semakin menurun. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian, itu tahun 2022, itu ada 70,3% itu yang naik angkutan umum. 2010 itu turun menjadi 27%. Sedangkan 2018 turun lagi menjadi 12,24%. Di sini ada peningkatan untuk angkutan sepeda motor. Jadi di tahun-tahun ini 2010-2018 ada kenaikan signifikan untuk sepeda motor. Juga biaya ekonomi dari kemacetan ini sangat tinggi. Jadi kerugian yang ditanggung oleh akibat kemacetan ini oleh masyarakat itu diperkirakan sebesar 133 triliun per tahun. Ya. Setiap tahun orang kehilangan 4 juta rupiah pendapatan per hari per tahun ya. Juga ada kontribusi sektor transportasi untuk emisi gas buang. Untuk emisi gas buang ini terjadi peningkatan dari 2005 ya. 2005 hingga 2030 ya. Jadi ada proyeksi kontribusi sektor transportasi sekitar 150 GTCO2 ya. Ada kontribusi emisi GHG yang diprediksi sekitar 5,07% di 2030. Ini kurang kelihatan di paparan. Next.
Kondisi existing transportasi di Jabodetabek. Target makro pembangunan transportasi Jabodetabek, kita perlu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kerugian eksternal akibat kemacetan di Jabodetabek, diperlukan terobosan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, terobosan penataan wilayah, serta terobosan pengembangan skema pendanaan. Ada 8 indikator utama kinerja utama untuk menyelesaikan permasalahan di atas. 1. Peningkatan modal share angkutan umum hingga 60%. Kedua, waktu tempuh maksimum 1,5 jam pada jam puncak. Ketiga, kecepatan rata-rata 30 km per jam pada saat jam puncak. Keempat, panjang jaringan angkutan umum perkotaan 80% dari panjang jalan. Yang kelima, akses ke angkutan umum maksimal 500 meter. Yang keenam, seluruh angkutan terintegrasi sebagai satu sistem trunk and feeder. Sedangkan 7, pengembangan TOD, sistem transit dengan fasilitas pejalan kaki park and ride, dan jarak perpindahan antar moda maksimum 500 meter. Juga terakhir nomor 8, perpindahan moda maksimum 3 kali untuk setiap pergerakan. Next. Pengembangan transportasi dalam rangka sustainable, transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nanti akan berdampak terhadap pelayanan angkutan umum sebagai tulang punggung pergerakan mayoritas penduduk. Dan akan memberikan dampak, memberikan kontribusi terhadap rendahnya biaya transportasi penduduk dan menurunnya polusi. Target yang diharapkan adalah model share angkutan umum menjadi dominan di seluruh perkotaan. Next. Dasar aturan yang mengatur transportasi di Jabodetabek itu ada Perpres 103 tahun 2015 tentang pembentukan BPTJ. Juga ada Perpres 55 tahun 2018 tentang RITJ. Sedangkan yang mengatur sinkronisasi tata ruang antara transportasi dengan tata ruang itu ada Perpres 60 2020 tentang tata ruang Jabodetabek Punjur. Next. Sinkronisasi transportasi dan tata ruang. Transportasi di Jabodetabek kita berlandaskan Perpres 55 tahun 2018. Itu ada 9 hal yang akan kita laksanakan. Ya, ini 9 pilar yang kita sebut. 1 itu adalah kita menjamin keselamatan dan keamanan transportasi. Yang kedua, kita menyiapkan jaringan prasarana. Yang ketiga, menyiapkan sistem transportasi yang berbasis jalan. Selanjutnya, menyiapkan sistem transportasi berbasis jalan rel. Yang kelima, menyiapkan sistem transportasi yang terintegrasi yang kita lakukan selama ini. Yang keenam, kinerja lalu lintas yang memadai. Yang ketujuh, kita menyiapkan sistem pendanaan yang cukup. Yang kedelapan, menyiapkan keterpaduan transportasi dan tata ruang. Sedangkan yang kesembilan, transportasi yang ramah terhadap lingkungan. Indikator kinerja utama sudah kami sebutkan di atas, sehingga nanti kita bisa sinkronkan, yakni dengan mewujudkan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur sebagai kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian yang berskala internasional
nasional maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, yang berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Next. PPTJ ini punya peran strategis, di antaranya mengatasi tantangan integrasi perencanaan atau keterpaduan layanan. Kita melaksanakan transportasi antar moda dan multimoda di kawasan aglomerasi terbesar, yakni di metropolitan Jabodetabek. Kemudian mengatasi tantangan integrasi pendanaan pada proyek-proyek transportasi perkotaan di kawasan metropolitan yang menjadi kewenangan di 9 kabupaten dan 3 provinsi. Yang ketiga, kita perlu mengatasi tantangan keterbatasan fiskal daerah dalam penyediaan layanan transportasi massal perkotaan di kawasan metropolitan yang menjadi kewenangan 9 kabupaten dan 3 provinsi. Provinsi tersebut diantaranya Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut merupakan kawasan perkotaan terbesar di Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendukung perekonomian nasional. Apa saja yang sudah dilakukan oleh BPTJ? Next. Selama ini BPTJ sudah melakukan hal-hal sebagai berikut. Kita mencoba melakukan pembangunan Skybridge di Bojonggede di tahun 2022 dengan mengintegrasikan KRL Bojonggede dan Terminal TPC Bojonggede. Kemudian kita kalau melihat dari segi investasi dan operasionalnya, Skybridge Bojonggede ini kita investasikan dalam 2 tahun anggaran sebesar 16,5 miliar. Sedangkan investasi lahan oleh Pemda sekitar 3,5 miliar. Untuk pengoperasian Skybridge ini dibutuhkan biaya sekitar 1 miliar per tahun, baik itu listrik maupun untuk personal lainnya. Nah, benefit apa yang kita dapat dalam pembangunan Skybridge ini? Pertama, itu kita mendapat penghematan dari kemacetan yang ada di Bojonggede, sekitar 3,3 miliar per tahun. Kemudian penghijauan atau penurunan CO2 setara dengan 327 pohon per tahun. Kita dari PAD, potensi PAD yang didapat dalam park and ride, dari segi masyarakat yang berbelanja di sana maupun fasilitas lainnya, itu bisa didapatkan sekitar 3,5 miliar per tahun. Nah, prediksi investasi swasta yang mungkin akan masuk untuk pengelolaan ini, baik itu TOD maupun park and ride, itu sekitar 64 miliar rupiah. Next. Ada beberapa integrasi yang sudah dilakukan dengan sesuai rekomendasi dari BPTJ. Jadi BPTJ setiap ada simpul-simpul yang akan dihubungkan, maka BPTJ akan mengeluarkan rekomendasi teknis untuk simpul tersebut. Di antaranya adalah JPM Duku Atas. Ini sudah berjalan, sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian Skybridge di kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Kemudian Skybridge Repo, ini merupakan 100% investasi swasta. Kemudian CPO Cawang, BNN. Kemudian Skybridge MT Haryono. Next.
Mendatang kita punya rencana pengembangan fasilitas integrasi di Jabodetabek. Kemarin kita membangun Bojonggede itu baru tahap satunya. Kita akan memperpanjang untuk jalur ke arah Jakarta. Kemarin baru arah Bogor. Jadi nanti kita akan perpanjang Skybridge Bojonggede, kemudian Skybridge Terminal Polis Pelawat. Kita ini menghubungkan antara Terminal Polis Pelawat dengan stasiun Batu Ceper, ya. Kemudian Serpong Eco Skywalk itu juga akan kita hubungkan di Kota Tangerang. Kemudian fasilitas integrasi stasiun Tangerang, Kota Tangerang. Kemudian fasilitas integrasi di stasiun Cibinong. Juga stasiun integrasi di Bekasi Kota. Next. Pengembangan angkutan umum. BPTJ juga sudah mengembangkan angkutan umum itu di Kota Bogor. Kota Bogor sudah dilakukan pengembangan angkutan umum yang mana itu sudah dilakukan dari tahun 2021. Itu merupakan angkutan berbayar, awalnya itu disubsidi oleh BPTJ, sekarang sudah dikenakan tarif. Nah, di sini ada 4 koridor yang dihubungkan. Ini Terminal Bubulak Baranang Siang, Terminal Bubulak Ciawi, kemudian Terminal Ciparigi Stasiun KA Bogor, kemudian Air Mancur Parung Banteng. Adapun panjang koridornya dapat dilihat dan jumlah busnya sudah tertera di paparan kami, yang mana di sini jumlah penumpangnya pada saat kita subsidi bebaskan biaya itu memang terjadi kenaikan penumpang yang cukup signifikan, itu sekitar 600 ribuan per hari. Namun setelah kita tetapkan tarif terjadi penurunan, sekarang ada tarif sekitar Rp4.000 per penumpang. Itu terjadi penurunan. Ini perlu kita lakukan evaluasi kenapa terjadi penurunan, dan masyarakat kita picu untuk bisa menggunakan angkutan umum tersebut. Next. Kemudian akan kita kembangkan Baida Service ini di Kota Bekasi, itu sudah kita lakukan launching. Kemudian berikutnya akan kita lakukan di Kota Depok. Next. Selesai ya. Mungkin demikian yang bisa kami bagi pengalaman kami di BPTJ. Ada beberapa hal yang kami lakukan, yakni integrasi dan by the service yang sudah kita lakukan berapa tahun, sehingga masyarakat bisa menggunakan transportasi ini dengan aman, nyaman, dan mendorong masyarakat untuk terus menggunakan angkutan umum di Jabodetabek. Demikian paparan kami yang bisa kami sampaikan. Kepada moderator kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zam atas paparannya. Tidak terlalu panjang tapi sangat membawa kita kemana-mana. Jadi dari Bekasi sampai Bojong sampai Poris Pelawat. Baik, nampaknya sudah ada Bapak Ibu yang resen. Sedikit kami simpulkan. Ada 88,2 juta trip per hari, kemudian isu di transportasi, angkutan umum penggunanya semakin menurun, kemacetan, kerugian ekonominya semakin tinggi, serta emisi gas buang yang semakin tinggi. Juga bagaimana mengembangkan sistem integrasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Zam
dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk menghitung berapa pohon yang ditanam, begitu Pak Izam kira-kira ya. Iya, Pak. Juga pembangunan skybridge di beberapa titik yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai merasakan bagi yang di Jabodetabek. Kami ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama yang on cam dulu ya, Pak, dari Pak Samsul dari Makassar. Silakan Pak Samsul. Makasih Pak Gustaf. Makasih Pak Samrides. Saya Samsul Bari dari Makassar, kebetulan bertugas di BRIN, Badan Riset Nasional di CWS Makassar. Saya kira menarik kalau kita berbicara tentang transportasi. Saya kira ini masalah perkotaan yang tidak putus-putusnya dibahas hampir setiap daerah. Kalau di Jakarta sedikit ini, menurut saya sedikit aman karena terminal sudah siap. Tapi di daerah lain itu Pak yang menjadi kendala menurut saya tidak adanya terminal, jadi sehingga angkutan umum itu kelihatan sembraut. Saya ambil contoh karena saya berdomisili di Makassar. Ini terjadi munculnya kendaraan-kendaraan liar yang menurut saya tidak akan menjamin penumpang ketika terjadi apa-apa, terutama kecelakaan. Karena ketika mereka masuk terminal yang di Dayak di ujung pandang itu fasilitas di sana itu hampir sama sekali tidak ada. Mungkin cuma penjual minuman yang asongan itu ada, tetapi kalau kenyamanan itu sama sekali tidak ada. Mereka tidak menikmati hal-hal yang mereka inginkan seperti tidak ber-AC, mana berbau. Saya kira itu persoalan-persoalan yang perlu diatasi ketika kita berbicara masalah angkutan. Karena kapan itu tidak terselesaikan, itu akan menjadi masalah terus. Itu pun terselesaikan sepotong-sepotong. Seperti angkutan kota di Makassar saya lihat. Itu pembangunan halte-halte sekarang jadi Jadi mungkin bisa dikatakan orang Makassar bilang, kalau saya lebih bagus ditimbang saya menjadi pemasukan negara. Karena itu tidak berfungsi. Kalaupun dia berfungsi, tidak ada sama sekali kenyamanan masyarakat menunggu damri atau apa di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, angkutan selalu berganti, tetapi penumpang boleh kata pasti dia merugi karena penumpang dalam ini sekarang ada muncul di Makassar itu ada muncul angkutan Maminasata itu melayani tiga kabupaten Makassar, Goa dan sampai Takalar kalau tidak salah. Itu rata-rata penumpangnya 5 orang, 6 orang lah paling tinggi. Banyak fasilitas angkutan tetapi penumpangnya tidak ada karena memang memang sepertinya belum dibutuhkan menurut masyarakat, sehingga halte-halte yang dibangun untuk kendaraan itu hancur malah sudah menjadi menjadi tempat peristirahatan orang-orang yang mungkin nunggu kendaraan lain itu menjadi terbengkalai menurut saya. Artinya pemborosan pemerintah terhadap angkutan kota itu semakin besar. Itu mungkin itu Pak Samres. Baik, terima kasih Pak Samsul. Mohon maaf Pak Azam, Pak Samsul dari Makassar, sehingga curhatan adalah curhatan situasi di Makassar. Mungkin bukan ranah Pak Azam karena di Jabodetabek ya, tapi mungkin bisa berbagi pikiran Pak Azam sedikit saja membalas dari komentar Pak Samsul. Silakan Pak. Baik Pak Gustaf. Terima kasih Pak Samsul dari Makassar. Pengalaman yang kami lakukan di Kota Bogor untuk pengelolaan angkutan umum ini, BTS ya, memang BTS ini pertama yang kita lakukan adalah menentukan jalur prioritas, ya, prioritas penumpang, prioritas perumahan-perumahan, wadah-wadah masyarakat di mana saja itu yang memerlukan angkutan umum ini. Nah, itu kita tentukan, kita hitung, ya. Di sanalah kita nantikan menentukan koridor-koridor yang akan kita lalui untuk angkutan BTS ini. Benar, untuk angkutan BTS ini di Bogor itu berdampak sangat baik terhadap
pengelolaan transportasi di Kota Bogor, sehingga masyarakat banyak di awalnya waktu masih mendapat subsidi itu penumpangnya sampai membludak ya, rata-rata okupansinya itu bisa mencapai 80-90%. Memang sejak kita tetapkan tarif itu penumpangnya jadi turun, tidak apa-apa, tapi untuk sementara untuk tarif 4.000 mungkin tidak terlalu memberatkan kalau menurut kita. Kalau kita manjakan terus masyarakat ini dengan subsidi, tentunya masyarakat juga perlu berusaha berpikir bahwa operasional kendaraan bus ini juga memerlukan biaya. Kemudian mengenai terminal-terminal liar yang tidak bermanfaat atau terjadi beberapa masalah di terminal-terminal ini, memang perlu kita kaji lagi posisi-posisi atau terminal yang akan kita bangun ini nantinya adalah yang benar-benar bisa kita lakukan pelaksanaan semua tusi untuk bus-bus atau pelaksanaan transportasi, yang mana di situ juga bisa kita lakukan pengecekan dan untuk bus-bus yang akan berangkat dan datang ya. Jadi untuk bus-bus yang akan operasional di daerah tersebut perlu kita lakukan pengecekan atau rem cek di terminal. Ini yang coba kita lakukan untuk mengefisiensikan penggunaan terminal di daerah. Mungkin demikian Pak Samsul. Cukup menjawab Pak Samsul? Siap Pak. Ya, terima kasih Pak atas berbagi suasana di Makassar. Kita ada Pak Win, senior kami di konektivitas. Monggo Pak Win, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Gustaf, Pak Zamrides. Seingat saya dulu Pak ya, atas penelitian dari Puslitbang Antar Moda, itu jarak berjalan kaki maksimal 400 meter Pak. Ya, itu barusan saya lihat tadi 500 meter, nggak tahu saya mungkin ada perkembangan baru. Jadi salah satu penurunan, kenapa terjadi penurunan orang menggunakan angkutan umum, itu antara lain jarak berjalan kakinya agak jauh gitu Pak. Itu salah satu. Mungkin ada penyebab lain, saya nggak tahu. Kemudian saya mengharapkan kepada ini Pak Zamrides, agar konsep TOD itu perlu dikembangkan. Jadi jangan tabu untuk membuat perpindahan moda itu, simpul perpindahan moda ada di dalam mall. Seperti negara tetangga, Singapura, Malaysia, di Kuala Lumpur. Itu banyak yang di dalam mall, sehingga ya lebih nyaman lah. Demikian Pak Zamrides. Terima kasih. Oh ya, ya baik. Siap, terima kasih Pak Win. Singkat terkait TOD dan beberapa masukan, silakan Pak. Tanggapannya silakan. Baik. Itu Mang di RITJ, Induk Kinerja Utama, hasil penelitian Bapak sudah benar, itu sudah ditampung di RITJ. Itu akses ke angkutan umum itu 500 meter. Itu memang merupakan indikator kita, Pak. Ini indikator kinerja kita. Jadi di indikator sudah disebutkan bahwa akses ke angkutan umum maksimum 500 meter. Jadi kalau lebih dari itu, masyarakat pasti akan merasa keberatan untuk berjalan, ya, rasa jauh, ya seperti itu. Memang sudah ditentukan jaraknya ke akses sekitar 500 meter. Kalau ada yang lebih dari 500 meter, maka perlu kita buat angkutan feeder, mungkin seperti itu, ya. Kemudian konsep TOD, iya Pak, benar sekali. Untuk perkotaan perlu dikembangkan konsep TOD. Ya, kami sudah mencoba mengembangkan beberapa konsep TOD. Di antaranya di Terminal Baranang Siang sudah
ada pihak ketiganya, namun sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Mendatang kami akan mencoba mengkonsepkan untuk pengembangan TOD di Polres Pelawat dengan konsep KPBU. Itu diharapkan nanti di sana ada TOD-nya itu di bawah terminal, kemudian di atas terminal itu ada office, di atas perkantoran, di atas perkantoran ada hotel, di atas hotelnya itu akan direncana dibuat apartemen, mungkin seperti itu. Jadi di sana komplit ada hotel, ada perkantoran, dan ada apartemen, rumah untuk warga masyarakat. Jadi nanti di Polres Pelawat kalau memang itu jadi dilaksanakan, maka akan ada TOD untuk kawasan di Terminal Polres Pelawat tersebut. Namun dalam jangka waktu beberapa saat mendatang, kita rencana akan menghubungkan dulu antara Terminal Polres Pelawat dengan Stasiun Batu Ceper. Jadi kita akan membuat integrasi antara dua titik transportasi ini, baik itu terminal dan stasiun, sehingga masyarakat mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dari terminal Polres Pelawat ke stasiun Batu Ceper. Mungkin demikian, Pak. Baik, masih mute Pak Min, mungkin menanggapi? Cukup? Baik, terima kasih Pak Zam atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan dari chat Zoom. Ada pertanyaan dari Pak Joko Sulistiono. Salah satu sumber mengatasi kemacetan adalah kurangnya tegas aparat di lapangan, Pak. Misal di Pasar Bo masih ada terminal bayangan, padahal sudah ada terminal resmi di Kampung Rambutan. Perlu dicontoh kota Surabaya yang menghilangkan terminal bayangan tersebut. Nah, bagaimana Pak jika terminal bayangan ya, beberapa terkait terminal bayangan seperti di Pasar Bo yang masih ada. Juga mungkin yang turun di Lebak Bulus atau mungkin di mana ya yang masih terminal bayangan masih ada. Meskipun ada Pulau Gebang, ada Kampung Rambutan, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Gustaf, terima kasih Pak Joko Sulistiono. Untuk terminal bayangan ini memang menjadi masalah untuk kita dalam menata terminal, ya, untuk menata angkutan umum kita. Jadi para pengusaha angkutan itu sudah punya terminal sendiri, terminal bayangan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kehendak kita sebagai pemerintah, tusi kita untuk menertibkan ini, ya, untuk menjaga keselamatan penumpang, untuk menjaga kenyamanan penumpang, agar tidak ada sarana angkutan ini yang tidak memadai dari segi kualitas maupun dari segi keselamatan. Nah, mendatang perlu kita pikirkan satu penertiban untuk terminal-terminal bayangan ini. Perlu kita kampanyekan bahwa terminal-terminal bayangan ini hanya untuk sementara. Dan mereka perlu melakukan rem cek atau pengecekan lagi untuk bis-bis mereka di terminal yang kita sudah siapkan. Jadi kita perlu penertiban. Kemudian memicu masyarakat untuk menggunakan terminal dengan menyiapkan seperti shopping center dan lain sebagainya, sehingga pusat-pusat perbelanjaan ada di terminal nantinya, sehingga masyarakat bersedia menggunakan terminal untuk baik itu sebagai wisata maupun sebagai transportasi, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, semoga menjawab Pak Joko. Mungkin jika masih ada yang tanyakan berkenan on cam. Ada raise hand dari Bu Herma. Silakan Bu Herma. Bu Herma juga alumni Kemenhub yang menghubungi Pak Zam sepertinya. Jadi Terima kasih. monggo silakan Bu. Selamat siang. Kecil sekali suaranya Bu. Iya, Kecil sekali suaranya. kecil ya. Sebentar Nggih. saya kencengin dulu. Ya.
Masih udah terdengar? Sudah. Ya, sudah dengar. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Jamrizen dan Bapak Ibu semuanya. Bukan menanggapi, mungkin saya melanjutkan tadi ya Pak, yang Pak Bin sampaikan. Pak Jamrizen, perkenalkan saya Ibu Herma dulu dari Kemenhub, Badan Ditjen Perhubungan dari Puslitbang Transportasi Antar Moda. Kami dulu pernah melakukan yang tadi Bapak menjelaskan tentang kaitannya dengan Poris Pelawat ya Pak. Tahun 2014 saya pernah melakukan riset dengan dibantu dari dibantu dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Jadi ada desain yang telah kami lakukan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, desain itu sudah kami buat dari bagian perencanaan Dinas Perhubungan. Kemudian saya waktu itu direkomendasikan untuk tujuan saya adalah agar terintegrasi dari Puslitbang Transportasi Antar Moda itu kita merekomendasikan bagaimana stasiun apa namanya tadi lupa saya Batu Ceper, depannya Bu. Paris Pelawat. Batu Ceper. Batu Ceper. Ya, Batu Ceper, persis itu memang persis depannya. Di situ kan ada sekitar situ banyak perkantoran, salah satunya ada Hotel Aluminium yang sering digunakan oleh kegiatan-kegiatan perkantoran pun untuk ini. Dan di situ ada wilayah perumahan-perumahan, di antaranya ada Royal dan sebagainya. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk terhubungnya JPO, Pak. Jadi kami waktu itu mengusulkan JPO. Entah penelitian kami udah sampai ke BPTJ atau ke hasil penelitian itu ke BPTJ atau ke Direktorat Teknis, agar rekomendasi yang telah kami buat dari hasil penelitian ke survei lapangan dengan dibantu oleh Dinas Perhubungan Tangerang waktu itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kami berharap hasil penelitian, karena kami sudah pindah di BRIN, kami berharap hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan untuk TOD yang disampaikan oleh Pak Win tadi. Jadi waktu itu sudah ada desain gambarnya yang Bapak sampaikan tentang hotel dan sebagainya dengan Poris Pelawat dengan Batu Ceper itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Mas Gustaf, Pak Jamrizen, silakan. Baik, terima kasih Bu Herma. Ada tanggapan Pak Zam? Silakan. Ya, baik. Makasih Bu Erna. Dulu di Litbang ya Bu ya. Kita satu kementerian. Untuk Poris Pelawat Bu, jadi memang daerah sini cukup padat penduduknya, terutama penumpangnya yang dari Sumatera maupun dari Jawa. Ini rata-rata bus dari Sumatera maupun dari Madura, jauh-jauh semua ini di sini ya. Nah, mereka untuk masuk ke kawasan stasiun Batu Ceper itu harus memutar dulu. Jadi memang di sini sangat diperlukan Skybridge ini ya. Hasil penelitian Ibu pasti kami gunakan ya. Saat ini kami dalam tahap detail engineering design untuk membuat Skybridge ini, juga dalam menghitung pembiayaannya, sehingga nanti mendatang kita bisa implementasikan untuk Skybridge menghubungkan antara terminal Poris Pelawat ini dengan stasiun Batu Ceper, sehingga masyarakat untuk berpindah dari terminal atau dari stasiun Batu Ceper tidak perlu lagi berjalan memutar. Ini sangat-sangat menguntungkan dari segi fasilitas, dari segi ekonomi masyarakat, ya, sehingga terminal maupun stasiun bisa terhubung dengan baik. Baik Bu, kami laksanakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Zam. Cukup Bu Irma? Iya, cukup, nanti nyambung lagi kalau masih ada yang kami perlukan. Baik, Terutama tentang Bojong Gede. Oh nanti iya juga. Bu, Bojong Gede ya. Terima kasih.
karena dekat dengan kediaman Bu Herma ya. Jadi Bukan, karena menurut penelitian juga. Karena pernah ada penelitian juga dengan oh ya, BPTJ ya, juga. siap, Baik, siap. terima kasih. Terima kasih. Jadi periset sekaligus pengguna. Jadi ada dua perspektif yang. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Tolib. Silakan Pak Tolib. Masih mute Pak? Masih. Udah ya? Ya. Ya, ya Pak. Silakan Pak. Selamat siang, Pak Jalrida, Pak Badrun, dan Ustaz. Dan sedikit mungkin ya sekedar masukan aja ya. Beberapa tahun yang lalu, saya Abdul Muthalib dari di BRIN itu PRKSDK, dulu kami dari Litbang Perhubungan, Litbang Darat. Pak. Beberapa tahun yang lalu, kami pernah membuat kajian tentang pick up angkutan ojek online di stasiun. Nah, barangkali ini menjadi PR yang saat ini mungkin masih belum selesai, Pak. Maaf Pak ya, karena saya perhatikan, terutama karena saya sendiri yang mengalami ya, bahwa untuk pick up point ya, untuk angkutan ojek online di stasiun itu terkesan masih kurang disiplin gitu, Pak. Karena memang belum ada prasarana yang disiapkan akhirnya sampai saat ini, terutama untuk angkutan lintas kereta Jabodetabek lintas utara selatan ya, itu di stasiun Depok Lama Pak. Itu kalau pada jam-jam kerja ya, jam bubaran jam kedatangan kereta itu untuk pick up point untuk angkutan ojek online itu semrawut sekali gitu loh, mengganggu Pak. Dulu memang untuk di Gondang Dia juga seperti itu, tapi mungkin sekarang sudah agak sedikit disiplin, artinya ya sudah nyaman lah. Tapi ada beberapa stasiun mungkin untuk pick up point-nya itu belum dibenahi. Saya kira dalam hal ini kan ini wewenang dari BPTJ ya. Bagaimana caranya supaya di setiap stasiun untuk pick up point-nya itu agak disiplin gitu loh, supaya nggak mengganggu angkutan yang lain. Ya mungkin karena memang belum ada integrasi dari antar moda antara jalan dan kereta api, sehingga prasarananya juga belum disiapkan. Terus juga ada beberapa stasiun yang mungkin feedernya juga belum disiapkan. Saya kira karena ini merupakan hal yang dianggap dinamis yang terus berkembang, kalau dibiarkan nanti malah jadi masalah gitu. Contohnya seperti Gondang Dia dulu Pak. Wah itu udah bukan main gitu mengganggunya itu. Tapi akhirnya mungkin sedikit-sedikit sudah dibenahi, sekarang Gondang Dia sudah ada dengan. Cuma yang ke arah Bogor itu, terutama yang di stasiun Depok Lama, itu kalau sore mengganggu sekali. Kalau untuk Depok Baru, kami pernah kunjung ke sana, mereka sudah dilokalisasi di belakang itu. Ada tempat disiapkan di lapangan, jadi tempat drop dan pick up point-nya itu sudah disiapkan, artinya tidak mengganggu. Tapi untuk stasiun kereta yang mungkin yang aksesnya dari jalan raya itu mungkin agak sempit, akhirnya ojek-ojek online itu mereka berkumpul di situ, mengganggu sekali. Saya kira juga memang sudah dari pihak BPTJ sudah tahu Pak ya. Cuma karena masih jadi PR, saya kira sampai saat ini pun masih banyak yang belum terbenahi gitu. Mungkin di Bekasi juga dan lain sebagainya, karena semua stasiun kereta api terutama untuk angkutan Jabodetabek itu di setiap stasiunnya itu yang jadi masalah gitu. Pick up point untuk ojek online. Walaupun bagiannya karena memang dibutuhkan, karena memang angkutan feedernya juga sampai saat ini belum memadai. Jadi ya saya kira jadi PR. Saya kira itu aja Pak ya masukan dari saya, karena kalau dibiarkan nanti makin lama itu makin tumbuh, akhirnya nanti jadi bom waktu, jadi masalah, malah jadi timbul demo dan lain sebagainya karena pernah terjadi gitu. Saya kira itu aja. Mungkin yang kedua ada satu lagi, coba masalah feedernya Pak, integrasi antar moda untuk angkutan kereta api supaya
ya sedikit ada kerjasama dengan pihak PT Kereta Api supaya juga ikut memikirkan gitu loh. Jangan cuma dari pihak dari pemerintah saja. Saya kira dari swasta, dari PT Kereta Api pun harus memikirkan gitu bagaimana itu integrasinya gitu loh. Supaya penumpang pun nyaman. Jangan sampai tadi dibilang Pak Win, orang dari stasiun itu jalan kaki jauh sekali. Kedua, karena tidak ada feeder, akhirnya dia dari stasiun itu dia tidak ada angkutan, akhirnya dia ada yang naik ojek lah, apa dan lain sebagainya. Supaya diperhatikan untuk feedernya. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih ya Pak Jamrides. Baik, terima kasih Pak Tolib. Satu terkait 3 poin Pak Zam. Mas Gustaf. Yang kedua terkait penataan feeder ya Pak. Feeder. Kami persilakan dari Pak Zam. Baik, makasih Pak Abdul Muthalib. Pertama untuk angkutan ojek online, pick up angkutan ojek online. Memang sebagian besar stasiun kita angkutan ojek online-nya masih ada yang sembraut. Namun beberapa stasiun besar seperti Gambir, Stasiun Senen, beberapa stasiun besar lah ya, sudah coba ditata ya. Untuk Depok, Bojonggede, kemudian di Citayam dan lain sebagainya ya, stasiun-stasiun yang komuter itu memang perlu kita lebih atur lagi Pak, itu angkutan ojek online ini, yang mana di sini yang berperan ada beberapa stakeholder. Pertama itu Pemda, ya, kedua itu PT KAI, yang ketiga tentunya pengelola angkutan ojek online ini. Nah, perlu memang kita duduk bersama, rapat sama mereka untuk mengatur ini. Memang kadangkala ini bisa juga dianggap kewenangan Pemda. Kita nanti akan menugaskan atau memanggil Pemda atau kita koordinasikan dengan Pemda agar angkutan ojek online ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak sembraut, tidak membuat jalanan menjadi macet. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi mendatang angkutan ojek online ini memang di beberapa lokasi sudah kita coba tata, namun di beberapa lokasi perlu tindak lanjut untuk menatanya untuk masa yang akan datang. Kemudian feeder antar moda yang mana PT KAI ini sebetulnya mereka juga berkepentingan untuk feeder antar moda ini. Jadi cuman memang karena ini bersinggungan antara jalan raya dan kereta api, tentunya perlu koordinasi. Nah, koordinasinya siapa yang melakukan? Disinilah fungsi kita pemerintah atau BPTJ. Memang selama ini BPTJ mencoba melakukan koordinasi dengan PT KAI, dengan Pemda, dengan Dinas Lalu Lintas Jalan, sehingga kita mencoba membangun feeder-feeder ini agar mendatang bisa terintegrasi dengan baik antara angkutan kereta api dengan angkutan umum selanjutnya. Saya kira memang perlu kita pikirkan ini, Pak, ya. Namun di beberapa lokasi yang terbaru untuk LRT ya, itu sudah kita coba membuat feeder-feeder untuk angkutan umumnya. Baik itu di Harjamukti maupun di Bekasi. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Gustaf, bisa bertanya? Pak Purwoko. Monggo Pak Pak Purwoko. Monggo, Ya. Ya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Harapan kita kan transportasi integrasi humanis untuk perkotaan-perkotaan besar di seluruh provinsi. Kalau untuk
Jabodetabek, aglomerasi Jabodetabek, ada BPTJ. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang mengelola aglomerasi di luar Jabodetabek? Terima kasih Pak Samrides. Baik, terima kasih Pak Pur. Silakan Pak. Terima kasih Pak Purwoko. Itu menjadi pemikiran bagi kita semua. Nantinya kita akan mencoba ya mereorganisasi BPTJ. Ya, tentunya tugasnya lebih luas. Seperti itu ya. Kita harapkan di 10 aglomerasi bisa lebih kita kembangkan, lebih kita efisienkan transportasinya sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan transportasi umum dari menggunakan kendaraan pribadi. Aglomerasi-aglomerasi yang dikembangkan tentunya harus berdasarkan aturan yang berlaku sehingga kita harus mengacu kepada undang-undang baik itu Perpres maupun aturan-aturan yang mengatur bahwa aglomerasi itu harus dikembangkan untuk kawasan-kawasan yang terbaru nantinya. Mungkin demikian Pak Purwoko. Ya, terima kasih Bapak. Ini menggarisbawahi pertanyaan dari Pak Samsul tadi. Terima kasih. Baik Pak. Supaya merata ya Pak, semua dipikirkan. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu mungkin tinggal kurang lebih 15 menit lagi, kami tutup sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ada beberapa pertanyaan Pak, kalau kita tidak bacakan nanti tidak terjawab. Yang pertama setelah dari Pak Joko tadi, dari Pak Agus Panarsutri. Agus. Yang Pak Agus, mungkin ada foto sebelum dan sesudah. Oke, baik Pak. Yang bawah ada beberapa pertanyaan dari Pak Agus, seperti bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaannya, termasuk dalam pengambilan kebijakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi kendala utama dalam pengintegrasian. Sedangkan pertanyaan ketiga, bagaimana strategi kendalanya untuk menjawab kendala-kendala yang terjadi. Mungkin secara singkat, sebagian mungkin sudah terjawab ya Pak, tapi terkait singgungan partisipasi masyarakat mungkin belum. Monggo Pak, Pak Sam silakan. Pak Agus ini ya? Iya. Pak Agus ya, baik. Jadi untuk mengintegrasikan suatu wilayah, suatu titik tertentu, partisipasi masyarakat tentu diperlukan. Jadi di awalnya seperti kita ambil contoh Bojonggede itu, ya, kita mengambil aspirasi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di Bojonggede. Jadi di sana terjadi kemacetan parah di depan stasiun. Angkutan umum itu berhenti di depan stasiun dan para pedagang yang berdagang sembarangan. Kemudian kita berkoordinasi dengan Pemda, kita coba bikin MOU, apakah ini kita bisa laksanakan. Kalau bisa kita laksanakan, tentunya harus ada MOU atau permintaan dari Pemda agar ini bisa ditata dengan baik. Yang mana nantinya integrasi ini akan merubah atau merekayasa lalu lintas angkutan umum yang awalnya itu harus melewati masuk ke stasiun, diputarkan masuk terminal. Jadi dari terminal baru mereka naik Skybridge, baru mereka masuk ke stasiun. Nah, ini sudah kita sepakatkan di awal dengan melibatkan kajian-kajian dari beberapa konsultan kita, kemudian menginformasikan kepada Pemda bahwa ini bisa kita lakukan sehingga Skybridge Bojonggede bisa terlaksana dengan baik. Dan ini cukup potensial untuk meningkatkan PAD masyarakat di daerah di Bojonggede maupun Pemda, sehingga operasional untuk Bojonggede ini Skybridge-nya sekarang sudah dibiayai oleh Pemda dari hasil PAD Park and Ride yang ada di sana. Jadi seperti itu. Demikian Pak
Gustaf. Baik, semoga menjawab Pak Agus. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Desi dari FN. Izin bertanya Pak, sesuai UU nomor 8 tahun 2006 tentang disabilitas, memang sudah ada beberapa titik yang membantu penumpang dengan disabilitas. Apakah pelaksanaan perencanaan dan pembangunan beberapa titik yang dimaksud oleh Pak Zam sudah sesuai dengan pasal 102 ayat 1 dan 2? Bagaimana hasil evaluasinya? Ini terkait aksesibilitas kepada para penumpang disabilitas, Pak. Silakan. Baik, Pak. Mengacu dari aturan yang disebutkan tadi, jadi akses untuk disabilitas ini wajib untuk dilakukan. Jadi kalau kita membangun fasilitas integrasi, baik itu Skybridge atau yang lainnya, perlu disiapkan fasilitas untuk para disabilitas. Untuk kita contoh yang kita buat di Bojonggede, itu kita buat beberapa jalur atau beberapa tempat untuk masuk penumpang. Yang pertama itu eskalator, yang kedua jalur untuk bisa kursi roda, bisa juga masyarakat berjalan di situ. Jadi ada pilihan di Skybridge yang kita buat, baik itu untuk masyarakat yang mau berjalan di jalur dengan kursi roda juga bisa di situ, maupun dengan eskalator. Saya kira itu perlu kita terapkan untuk fasilitas dimanapun yang kita buat untuk integrasi, harus mengakomodir untuk penumpang yang disabilitas. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari Mas Sugiarto Antara. Jika kini Jakarta tidak menjadi ibu kota negara, apa saja penyesuaian pembangunan moda transportasi di Jabodetabek? Bagaimana Pak kira-kira transisinya nanti? Terima kasih. Oke. Jika ibu kota pindah, kan udah pindah ya, udah ada undang-undangnya. Jadi memang kita harus siap dengan kondisi yang mana Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota negara, tapi sudah merupakan kota dengan kota jasa ya, perdagangan dan jasa. Mendatang tentunya apapun itu ya, IKN dibuat adalah tentu kebaikan, tentunya untuk yang mana memang di Jakarta ini, di Jabodetabek ini penduduknya sudah padat, transportasinya sudah macet, polusi udara sudah tinggi, tentu kita perlu relokasi lah, bukan relokasi, atau mencoba mengurangi apa-apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi yang namanya tadi gas emisi buang, yang mengurangi kemacetan, dan mengurangi bisa juga faktor-faktor yang membuat masyarakat untuk urbanisasi ke Jabodetabek. Tentunya untuk IKN kita harapkan bisa menarik bagi masyarakat untuk tinggal di sana nantinya, atau ikut berinvestasi di sana, atau ikut melakukan kegiatan perekonomian di IKN. Sehingga IKN juga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan sosial, dan mempunyai tujuan baru bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup. Terkait carrying capacity di jalan, ini secara umum ya Pak, transportasi secara umum. Aturannya seperti apa Pak? Kok di jalan-jalan ini rusak semua jalanannya gitu. Mungkin ini sekalian curhat mungkin Ibu Fatmawati Malik ya. Mungkin bagaimana aturannya Pak? Kok bisa di jalan-jalan ini orang kok
tonase seenaknya sendiri, odol dan segala macam, mungkin ke arah sana ya Pak. Mungkin disampaikan sedikit terkait peraturan terkait itu Pak. Ya di Warskup tapi. Oke, tentunya untuk aturan kenapa jalan ini rusak gitu ya. Jalan ini tentunya mempunyai atau punya perencanaan kekuatan jalan tonase yang harus dilalui. Ya. Tonase angkutan misalnya 12 ton, kalau dilalui oleh 20 ton tentunya akan menyebabkan jalan tersebut cepat rusak. Memang ada kelas jalan, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Memang ada masa untuk rehabilitasi jalan ya. Jadi jalan itu mempunyai umur untuk direhab. Namun kalau itu sesuai dengan aturan yang ada, tonase sesuai ketentuan ya, berat kendaraan sesuai dengan ketentuan, tentunya jalan kita bisa terpelihara dengan baik. Untuk itu memang perlu kita terapkan lagi yang namanya jembatan timbang dan lain sebagainya ya, sehingga jalan kita tidak cepat rusak. Yang terjadi sekarang itu adalah overdimensi, overload ya, jadi odol, jadi kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Inilah yang perlu kita pikirkan mendatang agar jalan yang kita rencanakan itu, yang perencanaan kita membuat jalan itu memang sesuai dengan tonase yang akan melewati jalan tersebut. Jadi jangan terlalu berlebihan membawa barang angkutan sehingga tonasenya melebihi dari ketentuan dan akhirnya jalan kita memang cepat rusak. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Kita koordinasi dengan Korlantas, koordinasi dengan Pemda, kita terapkan peraturan-peraturan yang ada sehingga kendaraan-kendaraan tidak melebihi batas tonase yang sudah kita tentukan. Demikian, Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada statement penutup Pak dari Pak Zam, karena pertanyaan sudah tuntas terjawab semua dan waktu menunjukkan 11.28, sebentar lagi 11.30. Mungkin kami persilakan Pak Zam untuk membungkus acara ini, silakan. Baik. Terima kasih saya ucapkan atas undangannya untuk menjadi narasumber di hari ini. Sebagaimana Bapak ketahui, saya adalah Direktur Prasarana di BPTJ. Saya pertama mengucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Ali Humaidi, MAG Master Hukum. Kemudian kepada Pak Gustaf. Kemudian kepada teman-teman yang tadi sudah memberikan masukan sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Saya menyampaikan ini hanya berbagi saja apa yang sudah saya alami dan sudah saya lakukan di BPTJ, kami lakukan di BPTJ sehingga mendatang bisa kita saling sharing untuk berdiskusi mengenai integrasi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Mendatang saya harapkan makin ada kerjasama yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan BRIN. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami warahmatullahi wabarakatuh. foto bersama mungkin, silakan Mbak Anissa atau Tasya, silakan. Baik, dengan selesainya sesi materi dan tanya jawab, maka selesai sudah seri detox pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Insinyur Zamrides MSI serta moderator kita Mas Gustaf Wijaya. Nah, mohon izin Bapak Ibu sebelum mengakhiri detox hari ini terdapat sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Mohon sekiranya Bapak, Ibu, untuk menyalakan kameranya agar sesi dokumentasi dapat dimulai. Kami berikan waktu 1 menit untuk bersiap-siap, Bapak Ibu. Mari Siap. bersama dulu Bapak Ibu. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Lalu slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Lalu slide yang terakhir, slide ke-6. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu serta peserta yang telah mengikuti sesi detox hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Selaku Master of Ceremony kali ini, saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Jamrize. terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu.